Bismillahirrahmanirrahim. Sebab ada orang ibadah tapi hatinya kosong dari keimanan, kosong dari ketakwaan, kosong dari keikhlasan. Ibadah hati. Antum lihat orang-orang munafik, ngaku nggak mereka beriman? Ngaku. Tapi Allah katakan mereka tidak beriman karena hati nggak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan termasuk yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah akhir, pada akhirnya mereka tidak beriman. Antum lihat di sini. Di halaman 279. Antum lihat di halaman 279. Bahwa ibadah itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali al-batina wal zahira. Bahwa ibadah salah satu nama yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, berupa perkataan, perbuatan yang tersembunyi maupun yang nampak. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan dan anggota badan. Yang pokok, yang pertama kali ibadah apa? Hati. Ibadah hati paling pokok. Itu rasa khauf, rasa takut kepada Allah, rasa raja, rasa harap kepada Allah, mahabbah, cinta kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, raghbah, senang, kemudian rahbah, takut. Ini ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Kemudian ibadah lisan seperti tasbih, tahlil, takbir, tahmid, syukur dengan lisan dan hati. Kemudian ibadah badan seperti salat, zakat, haji, jihad. Ini ibadah semuanya ini, mencakup qalbiyah, mencakup fisik juga dan harta. Ini harus kita perhatikan, ibadah-ibadah ini harus betul-betul kita luruskan. Kalau antum mau baca penjelasan Ibnu Qayyim bagus sekali yang berkaitan dengan hati. Dia bahas tentang hati ini. Harus dibereskan hati dulu. Ketika hati nggak beres, semua nggak beres. Makanya nanti ada pembahasan di sini bahwa dakwah salaf ini juga berusaha bagaimana mendakwakan umat ini untuk membersihkan hati, tazkiyatun nufus. Itu dulu. Ketika hati rusak, ya semuanya rusak. Hatinya rusak, meskipun dia dakwah, tapi hatinya rusak semuanya. Karena yang keluar juga rusak. Ini gelas ini. Ya. Ini air putih. Yang netes juga, kalau ini ceret, karena air putih yang netes juga air putih. Nggak mungkin susu. Kalau isinya susu, yang netes juga susu. Kalau isinya kopi, yang netes juga kopi. Al-ina bima fihi yantahu. Ina itu dengan apa yang ada itu netes. Kalau dia hatinya rusak, yang keluar dari mulutnya rusak. Antum lihat, ya. Dia orang biasa, dia thalibul atau dia dai. Ketika hatinya rusak, yang keluar dari mulutnya rusak. Al-ina bima fihi yandah. Ini pepatah bukan hadis. Pepatah. Karena begitu kenyataan. Netesnya itu. Kalau hati itu rusak, benci pada orang, hasad, dengki, yang keluar itu juga dengki pada orang. Kalau hatinya rusak, nggak senang dengan orang, dia akan mengatakan nggak senang pada orang. Memang hatinya rusak. Makanya ini harus diperbaiki hati ini. Harus dibersihkan. Dan itu nanti ada pembahasannya berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Dan juga ada bukunya khusus tentang pembahasan tentang tazkiyatun nufus. Manhaj Ahlussunnah tentang tazkiyatun nufus. Ini harus dibersihkan. Kalau enggak rusak nanti. Sekarang antum ibadah kepada Allah. Ibadah, salat umpamanya. Hatinya enggak ikhlas. Diterima atau tidak? Enggak diterima. Antum ibadah tapi riya, ingin pamer. Diterima atau tidak? Enggak diterima. Maka ini dulu harus bersihkan. Bagaimana keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan ibadah hanya kepada Allah dengan ikhlas. Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahkan kepada Allah dengan ikhlas semata karena agamanya. Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak mereka diperintah mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Maka ini perhatikan. Coba kita ikhlas atau enggak? Dalam kita beribadah, dalam kita sholat, puasa, membaca Al-Quran, dalam kita menuntut ilmu, dalam kita menjadi imam,
ketika kita azan, ketika kita berdakwah, ketika kita mengajar, ikhlas atau tidak? Coba kita bersihkan hati kita. Harus seluruhnya kita tujukan semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Itu harus terus kita latih. Kita berjuang terus untuk bagaimana ikhlas kita kepada Allah. Dan kita mengharap hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Kita takut hanya kepada Allah, kita tawakal hanya kepada Allah. Seluruh bentuk ibadah kita lakukan semata-mata karena Allah. Kemudian ikhwan fillah,